Al-kibar au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia atau salah satu di antara mereka, lalu orang tuanya tidak bisa menghantarkan dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ini doanya malaikat diaminkan oleh Rasulullah. Doa dari Sayyidul Malaikah diaminkan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Nabi Muhammad, yang tidak mungkin ditolak, yang tidak mungkin tidak didengar oleh Allah, yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jalan yang paling cepat, jalan yang paling cepat untuk mendapatkan surganya Allah. Saya nggak bilang jalan tol, karena tol sekarang macet. Kalau zaman dulu tol jalannya paling cepat, tapi sekarang tol kadang-kadang macet. Wih, mukanya model nggak lewat tol nih. Model kalau lewat tol dikawal nih. Tidak ada jalan yang lebih cepat untuk mendapatkan surganya Allah, melebihi birrul walidain, melebihi bakti kepada kedua orang. Makanya kata Rasulullah SAW, celaka anak itu. Kenapa? Ada kedua orang tuanya hidup bersamanya, atau salah satunya ada bersamanya, dan orang tua itu sudah lanjut, anak itu nggak bisa juga masuk surga. Sungguh sangat terlalu orang itu tidak bisa masuk surga, padahal kedua orang tuanya atau salah satunya ada di antara mereka. Oleh karena itu, berbahagialah yang masih ada kedua orang tua. Kita doakan semoga orang tua kita dipanjangkan. Kita doakan semoga orang tua kita dipanjangkan umur, dibuka hatinya agar ridho kepada kita. Karena keridhaan orang tua akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga mereka tidak meninggalkan kita kecuali dalam keadaan ridho kepada kita, sehingga Allah meridhai kita. Apa kata para ulama salaf? Wallahi, saya ibadah sepanjang malam dari Isya sampai subuh. Saya ibadah, full saya ibadah kepada Allah. Tapi di waktu pagi saya membuat marah orang tua saya. Lalu bandingannya yang kedua, dari ba'da Isya saya tidur sampai waktu subuh. Tapi di waktu pagi ibu saya tersenyum dengan apa yang saya lakukan. Maka wallahi kata ulama salaf, saya tinggalkan qiyamul lail, saya ingin cari senyumnya orang tua. Kami sepanjang malam ibadah, tapi di pagi harinya ibu kami cemberut, di pagi hari ibu kami menangis. Wallahi kami ridho, di malam hari kami tidur tidak ibadah sama sekali, tapi di pagi hari orang tua kami tersenyum, orang tua kami tertawa, orang tua kami gembira melihat kami. Kenapa? Ridhallah fi ridha al-walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Karena kalau Allah ridhonya itu turunnya, murkanya juga turunnya tergantung orang tua. Kalau seandainya semalaman saya ibadah tapi paginya orang tua tidak ridho, maka Allah tidak akan ridho kepada saya. Tetapi saya tidak ibadah semalam, saya tertidur di waktu malam, saya lupa tertahajud, saya lupa ketinggalan tahajud, saya ketinggal sholat witir, tapi di pagi hari orang saya senyum melihat saya. Wallahi ridhonya orang tua akan menyebabkan turunnya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan keridhaan kepada kita, karena keridhaan orang tua yang masih ada itu adalah pintu surga yang paling cepat. Oleh karena itu Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin tahu siapa sih dari umatku ini yang akan menjadi pendampingku nanti di surga. Tunjukkan kepadaku ya Allah siapa yang menjadi pendampingku di surga. Nggak berapa lama Allah katakan kepada Nabi Musa, itu wahai Musa, sebentar lagi ada anak muda lewat itu yang menjadi temanmu di surga. Nabi Musa penasaran, anak muda? Bukan orang tua. Siapa anak muda ini? Tidak berapa lama lewat seorang pemuda gondrong, penampilannya kalau kita lihat sekarang kayak preman, tidak ciri-ciri orang soleh tidak terlihat,
Tapi Nabi Musa penasaran, ini menjadi pendampingku seperti ini. Akhirnya diikuti sama Nabi Musa secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya anak muda itu masuk ke sebuah rumah yang sudah reot, yang jelek, rumah gubuk. Nabi Musa penasaran, ngapain ini pemuda dari tadi jalan bawa bungkusan. Akhirnya diintip, dilihat, dia masuk ke rumah itu. Ternyata di rumah itu ada seorang nenek tua sekali itu nenek. Lalu si pemuda tadi membuka bungkusannya dan ternyata makanan yang sangat sederhana. Kemudian si pemuda tadi mengambil dengan tangannya, kemudian menyuapi si nenek tua tadi. Karena memang si nenek tua sudah giginya juga sudah sulit untuk mengunyah jadi lama, tapi anak muda tadi dengan sabarnya terus menyuapi. Kata Nabi Musa, aku lihat orang tua itu setelah mengunyah berhenti sebentar. Lafadznya, mulutnya seperti berkumat kamit, tapi tadi saya tidak dengar apa kumat kamitnya. Lalu setelah itu disuapi lagi sampai selesai. Setiap antara suapan dengan itu ada ucapan, gerakan mulut si nenek tua, tapi karena dari jauh Nabi Musa tidak dengar. Setelah selesai, keluarlah itu anak muda. Lalu Nabi Musa mengetok pintu si nenek tua tadi. Lalu dipersilakan masuk, lalu ketemu dengan si nenek tua. Ditanya, wahai nenek, kalau boleh tahu itu siapa pemuda tadi yang menyuapimu? Dan apa yang kau ucapkan? Sepertinya aku lihat mulutnya berkumat kamit mulutmu, tapi saya tidak dengar apa ucapannya. Apa kata si nenek tua? Ketahuilah, pemuda tadi anakku. Pemuda itu anakku. Pemuda itu putraku. Dia memang bukan orang kaya, kerjanya pun susah, menjadi tukang kayu. Dia pergi ke hutan nyari kayu lalu dijual. Hasilnya dia beli makanan. Makanan itu diberikan kepadaku, lalu sisanya dia makan. Akhirnya Nabi Musa tahu, ini anak luar biasa. Anak yang tampilannya seperti preman, ternyata anak yang sangat perhatian dengan ibu. Lalu Nabi Musa ingin tahu lagi, apa yang kau ucapkan di sela-sela suapan yang disuapkan putramu kepadamu? Aku selalu berdoa. Apa doamu? Ucapan yang aku ucapkan itu doa. Apa nenek? Ucapanmu apa? Doamu apa yang kau panjatkan kepada Allah? Si nenek tadi bilang, aku selalu berdoa, ya Allah, jadikan anakku ini sebagai orang yang mendampingi Nabi Musa. Jadikan anak ini sebagai pendamping Nabi Musa di surgamu, ya Allah. Nabi Musa menangis. Nabi Musa tertegun. Padahal anak ini bukan ahli ibadah, anak ini bukan ahli sedekah, anak ini bukan ahli qiyamul lail, anak ini tidak berjihad seperti orang-orang yang di luar sana. Anak ini sederhana tapi luar biasa karena baktinya sama orang tua, baktinya sama ibu, dan doanya ibu kepada anak. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, absyiri, kabar gembira untukmu wahai ibu, sungguh Allah telah mengijabah, Allah telah mengabulkan doamu. Anakmu nanti akan menjadi pendampingmu. Si nenek mendengar begitu, luar biasa dia gembira dan menangis dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, jaga orang tua kita, ajak, rayu orang tua kita, bujuk orang tua kita. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka agar mereka mau berdoa, ya Allah, aku ridho kepada anak ini, aku ridho kepada anak ini, ya Allah, jadikan anak ini sebagai pendamping Nabi Muhammad. Kalau sudah orang tua berdoa seperti itu, maka berbahagialah untuk kalian.
bahagialah, tidak perlu sedih. Sungguh Allah akan turunkan ridhonya kepada kita, dan Allah akan kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Insya Allah orang tua kita semua ridho kepada kita. Semoga mereka tidak dipanggil oleh Allah kecuali dalam keadaan ridho kepada kita. Amin ya Rabbal. Dan kalau memang orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan berkecil hati. Tetap Allah berikan jalan untuk berbakti dengan mereka. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Usaid Malik bin Sa'id As-Sa'idi. Ini begitu panjang hadisnya, salah satunya adalah as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Kalau sudah meninggal, kalian masih bisa berbakti. Kita masih bisa berbakti dengan cara membaca doa untuk mereka. Di majelis penutupan bulanan ini, mari kita dengarkan dan kita aminkan doa birrul walidain, dengan harapan dengan pembacaan doa ini semua orang-orang tua kita yang sudah meninggal dijadikan kuburnya raudhah riyadhil jannah, kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah, kuburnya diluaskan dengan rahmat dan ampunan Allah, dan semoga amal-amal solehnya dilipat gandakan, khilaf dosa yang pernah mereka lakukan di masa hidupnya diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Insyaallah yang akan membaca doa salah satu santri Rubanul Fajri, As-Sayyid Abdul Qadir.